Ya, kali ini kita mempelajari tentang second language acquisition, gitu ya. Ini bagian dari sekedar pengenalan saja apa itu second language acquisition. Langsung saja. Nah, di sini sebelum membahas lebih jauh terkait dengan second language acquisition, di sini kita melihat terkait dengan istilah second dengan foreign. Mari kita bedakan terlebih dahulu. Untuk second itu berarti kan kedua, sedangkan foreign itu asing. Nah, kalau second language itu second language acquisition atau learning itu learning a language that is spoken in the surrounding community. Nah, disinilah bedanya ya. Sedangkan foreign language itu learning a language that is not generally spoken in the surrounding community. Gitu. Ada di is not. Nah, di sini bedanya terlihat bahwa yang second language sebentar ya. Untuk yang second itu belajarnya di surrounding community, sedangkan yang foreign itu tidak di surrounding community. Contoh untuk second language acquisition atau second language learning itu mempelajari bahasa Lampung di Provinsi Lampung. Artinya belajar bahasa Lampung di Provinsi Lampung, di mana banyak orang yang bisa berbahasa Lampung sehingga si pembelajar bisa langsung berkomunikasi dengan penutur asli bahasa Lampung. Kemudian kalau foreign language itu contohnya learning Lampung language. Oh, ini keputus. Maaf ya. Learning Lampung language in outside of Lampung. Take for example, itu kalau misalnya belajar bahasa Lampung misalnya di Pulau Jawa gitu ya, dimana sangat jarang sekali orang yang bisa bahasa Lampung di Pulau Jawa. Nah, makanya belajar bahasa Lampung di Pulau Jawa itu termasuk foreign language. Oke ya, yang ini terputus. Saya minta maaf. Nah, di sini ada bedanya antara acquisition sama learning. Di bahasa Indonesianya, acquisition itu artinya pemerolehan, gitu ya. Acquisition itu pemerolehan, sedangkan kalau learning itu belajar atau pembelajaran, gitu ya. Nah, kalau acquisition itu is used to refer to the gradual development of ability in a language by using it naturally. Kuncinya di sini. In communicative situations with others who know the language. Nah, itu ya. Sedangkan kalau belajar atau pembelajaran applies to a more conscious proses sadar gitu ya, of accumulating knowledge of the features such as vocabulary, grammar of a language, typically in an institutional setting. Nah, di sini kalau acquisition dia itu lebih ke gradual development, ya, perkembangan
secara bertahap gitu. Kemudian kalau belajar itu conscious, secara sadar gitu ya, memperoleh pengetahuan. Nah, kalau acquisition itu secara alami, di setting komunikasinya, tapi kalau di pembelajaran lebih ke fitur-fitur bahasanya seperti vocab, kosakata, grammar, tata bahasa, begitu ya. Nah, itu acquisition sama learning. Nah, itu sebagai seorang guru di elementary level, di sekolahan, terutama kelas PGMI, kalian harus memahami ini, bedanya acquisition sama learning. Sehingga kalian bisa menciptakan pembelajaran atau menentukan pembelajaran seperti apa yang mau diadakan di kelas. Apakah dia acquisition ataukah learning, gitu ya. Lanjutan dari bedanya acquisition sama learning ini, kalau learning results more knowledge about the language demonstrated by tests. Sedangkan acquisition results fluency in actually using the language as demonstrated in social interaction. Ya. Kalau belajar bahasa itu lebih ke pengetahuan, tahu tentang bahasa gitu ya. Nah, cara mengukurnya itu lewat tes, misalnya tes bahasa Inggris atau tes TOEFL dan sebagainya. Tapi kalau acquisition, pemerolehan, itu dia terlihat dari kelancaran menggunakan bahasanya, gitu ya. In actually using the language as demonstrated in social interaction. Jadi lancar dalam berbicara atau berkomunikasi di situasi atau interaksi sosial, begitu ya. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, gitu ya. Di sini ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, which one is more effective, acquisition or learning? Why? Give examples to support your answer. Gitu ya. Nah, mana yang lebih efektif? Apakah acquisition ataukah learning? Oke, ini silakan berikan jawaban. Oke, kenapa? Dan kasih contoh. Gitu ya. Kasih contoh untuk mendukung kenapa acquisition, kenapa pemerolehan, atau kenapa learning. Gitu ya, atau belajar. Lanjut, nomor 2. Is there any elementary school in your town which applies English language learning? Ada nggak sekolah, terutama PGMI atau SD ya, yang menerapkan belajar bahasa Inggris? Sebutkan, mention the name of the school and tell how the learning process in the school. Sebutin nama sekolah dan ceritakan atau jelaskan bagaimana proses pembelajarannya berlangsung di sekolah tersebut. Nomor 3 ya. Is there any elementary school in your town which applies English language acquisition? Ada nggak sekolah di kotamu yang menerapkan
pemerolehan bahasa Inggris di sekolahnya gitu ya. Mention the name of the school and tell how the acquisition process in the school. Gitu ya. Sebutin nama sekolah dan bagaimana penerapan pemerolehan bahasa Inggris di sekolah tersebut. Pertanyaan terakhir, what is your idea to have language acquisition in your future English classroom as an elementary teacher? Nah, ini bayanganmu di masa depan ya. Ide apa yang mau kamu terapkan, untuk di kelas gitu ya, di waktu yang akan datang sebagai guru PGMI gitu ya, untuk menerapkan pemerolehan bahasa. Gitu ya. Oke, nah ini silakan coba menjawab. Sekian untuk pembelajaran hari ini.